Shalom Bapak Ibu Saudaraku, selamat hari Minggu, selamat beribadah di pagi hari yang indah ini. Puji Tuhan, kita mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita akan bersatu di dalam doa sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan Tuhan hari ini. Kau masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan, dan segala apapun Tuhan yang kami butuhkan. Semua karena kasih pemeliharaan-Mu yang sempurna. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan yang tidak ada habisnya bagi hidup kami. Kau tutup fokus kami Tuhan. Kami menyerahkan hati kami, pikiran kami yang terbaik bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pergumulan hidup, segala beban atau apapun Tuhan, kami taruh di bawah kaki-Mu karena kami tahu, kami yakin dan percaya Engkau lebih besar dari apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Katakan Bapakku. Haleluya Tuhan Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Katakan di hidupku, di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang, Bapakku datang
Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau baik dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama Tuhan menaikkan doa yang Engkau sendiri mengajarkannya. Mari bersama-sama kita katakan doa ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi benih kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa, kami rindu makin hari, kami makin cinta dengan Engkau Tuhan. Tidak dengan dunia, tapi dengan Yesus Kristus Tuhan kami. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Dengan segenap hati katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dengan segenap hatimu katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah dan mengikuti ibadah online hari ini, kita sama-sama menundukkan kepala dan kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus atas kebaikan dan perkenanan Tuhan. Di hari ini Kau masih mengizinkan kami untuk beribadah sekalipun hanya lewat online. Saat ini kami siap kembali untuk belajar firman-Mu sehingga hidup kami senantiasa semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Mari Bapa, Roh Kudus pimpin kami dalam memberikan firman ini. Berikan hikmat untuk kami dapat memahaminya dengan baik. Hanya Engkau yang ditinggikan dan diagungkan lewat pemberitaan firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama kembali melihat kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian, demikian firman Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pernyataan akhir Tuhan Yesus sebelum naik ke surga merupakan penghiburan, juga janji Tuhan kepada gerejanya. Jadi ini bukan hanya kepada murid-muridnya pada saat itu, tetapi ini juga berlaku sampai saat ini kepada gereja Tuhan dimanapun gereja Tuhan itu berada, bahwa Tuhan senantiasa akan menyertai sampai akhir zaman. Kalimat ini sering kita dengar didengungkan kepada jemaat Tuhan. Kita sering mendengar kata ini, Tuhan menyertai sampai akhir zaman. Dan didengungkan kepada banyak gereja Tuhan dimanapun gereja Tuhan ini berada. Baik dalam skala yang kecil persekutuan atau dalam skala yang besar seperti KKR, firman Tuhan ini sudah sering kita dengar. Bahkan menghafal firman ini di luar kepala mereka. Tetapi Bapak Ibu, mari kita sama-sama jujur bahwa yang disayangkan seringkali disampaikan dengan pengertian yang bias atau kurang tepat. Seringkali firman Tuhan ini, maksud saya ayat ini, seringkali disampaikan dengan pengertian yang bias. Atau bisa dikatakan disampaikan dengan pengertian yang tidak tepat. Tidak seperti yang Alkitab maksud. Tidak seperti apa yang Tuhan maksud. Lebih cenderung bahwa kata menyertai dipahami pada hal-hal yang bersifat kenyamanan hidup semata-mata. Jadi, kalau saat ini banyak gereja mengartikan bahwa kata menyertai ini lebih kepada kenyamanan hidup. Kata menyertai ini seakan-akan dipahami bahwa Tuhan Yesus pasti menjamin hidup kita baik-baik saja selama kita ada di dunia ini. Bahwa menjamin hidup kita tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan selama hidup di dunia ini. Bahwa kata menyertai itu seakan-akan bahwa segala kebutuhan hidup kita akan diberikan Tuhan, dinyatakan Tuhan secara melimpah. Jelas pemahaman-pemahaman ini membuat mereka yang memang orangnya pada dasarnya malas, tidak mau bekerja, atau mereka yang memang memiliki hati kepada dunia ini, mau menikmati dunia ini selama mungkin, pengertian itu terasa pas. Orang akan bilang amin. Dan bahkan kadang pengertian ini sering dipakai oleh hamba-hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab, yang cuma mencari keuntungan sendiri, yang coba mencari untuk mendapatkan pengikut yang banyak.
Jemaat Tuhan diiming-imingkan dengan kata menyertai ini. Oh, percayalah, engkau disertai Tuhan, engkau pasti akan dibebaskan dari penderitaanmu. Padahal penderitaannya dia sendiri yang buat. Orang itu sendiri yang buat. Tapi Tuhan yang disuruh nanggung akibatnya. Kan lucu, Bapak Ibu. Banyak hamba-hamba Tuhan yang seperti ini. Tidak semua saya katakan bahwa memang mereka karena memiliki motivasi yang tidak benar, yaitu untuk memperkaya diri, mencari keuntungan diri. Tapi ada juga yang karena mereka tidak belajar. Tidak belajar dengan baik. Mungkin keterbatasan sarana untuk mereka bisa dapatkan pelajaran yang baik atau memahami firman Tuhan secara baik. Contohnya mungkin hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman, hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah, yang juga mungkin memiliki keterbatasan secara pendidikan. Tetapi setidaknya kata-kata Yesus ini, khususnya pada kalimat menyertai, ini seringkali diberikan dengan pengertian yang bias atau kurang tepat. Mari Bapak Ibu yang terkasih, pemahaman seperti ini harus diluruskan. Karena hanya akan menjadikan anak-anak Tuhan yang manipulatif sifatnya. Kalau pengertian kata menyertai di dalam Alkitab, di dalam Matius 28 ayat 20 ini tidak diluruskan dengan pengertian yang benar, maka hanya akan mendidik dan menjadikan anak-anak Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki sifat manipulatif, mencari keuntungan sendiri, dan hanya menjadikan Tuhan sebagai pemuas kebutuhan hati mereka semata-mata. Jadi Tuhan, kalau dengan pengertian ini, tidak ada bedanya dengan sesembahan yang ada di Gunung Kawi, dengan sesembahan yang ada di pantai selatan, dengan sesembahan yang ada di pohon-pohon jati yang besar, di pohon-pohon beringin yang besar yang sering disembah orang. Kalau pengertian anak-anak Tuhan tidak diluruskan mengenai kata menyertai. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau mengiring Tuhan dengan benar. Itu sebabnya kita pun harus mengerti kata menyertai ini dengan benar. Saya khawatir jika sampai kata menyertai ini tidak dipahami oleh gereja Tuhan, anak-anak Tuhan secara benar, maka pada saat mereka mengalami masalah dan penderitaan, mereka akan kecewa kepada Tuhan. Bahkan mereka kemungkinan besar akan meninggalkan Tuhan. Mereka akan berkata, mana katanya menyertai? Keadaan saya begini-begini saja. Mana katanya menyertai? Kok di pandemi ini saya kena pecat? Saya dirumahkan. Jadi agar anak-anak Tuhan tidak mengalami kekecewaan kepada Tuhan, kitalah hamba-hamba Tuhan yang harus belajar dengan sungguh-sungguh dan menyampaikan secara jujur apa yang Alkitab katakan. Jangan hamba-hamba Tuhan menyampaikan apa yang menjadi keinginan mereka, apa yang menjadi isi hati mereka semata-mata. Itu namanya sudah mencurangi Tuhan. Karena sejatinya Tuhan sebenarnya tidak bermaksud berkata demikian, tetapi hamba-hambanya berkata yang lain dari apa yang Alkitab katakan. Untuk memahami kata menyertai di Matius 28 ayat 20 dengan benar, maka kita tidak bisa lepaskan dari ayat yang sebelumnya. Itu dihubungkan dengan ayat yang sebelumnya, ayat 19, bahwa kalimat di ayat 20 tersebut mendukung ayat 19. Jangan dipisahkan, jangan dilepas. Ayat 20 sendiri, ayat 19 sendiri tidak bisa. Itu berkesinambungan, itu satu-satu keutuhan. Cuma banyak hamba-hamba Tuhan
yang memilah-milah ayat-ayat di firman Tuhan. Oh, ini ayat bisa saya gunakan untuk memanipulatif jemaat. Ini hamba Tuhan yang layak untuk disalibkan. Jadi jangan dilepaskan dari ayat 19 kalau kita mau melihat ayat yang ke-20 dengan pengertian yang utuh. Mari kita lihat ayat 19. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Titik. Dan lihat yang berikutnya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kata menyertai di situ menunjuk kepada aktivitas pemberitaan Injil. Di situ nggak ada berbicara tentang materi. Di situ tidak ada berbicara tentang kenyamanan hidup. Di situ tidak berbicara tentang janji Tuhan. Oh, kau akan naik mobil yang bagus, punya rumah di Pondok Indah. Enggak. Tabunganmu, depositomu akan berlimpah. Tuhan tidak janji begitu. Karena kalau Tuhan janji begitu, berarti Tuhan ngebohongin rasul-rasulnya dan nabi-nabinya. Kenapa? Karena nabi-nabi Tuhan di dalam perjanjian lama dan para rasulnya di dalam perjanjian baru, mereka mati-matian dalam melayani Tuhan, bahkan nyawanya sebagai taruhan. Tapi kita lihat bersama-sama hidup mereka rata-rata mengalami kesusahan. Jadi kata menyertai di sini tidak berbicara tentang materi. Tuhan tidak menjanjikan materi untuk kita nikmati semata-mata di dalam dunia ini. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang sungguh sangat bertanggung jawab. Engkau kerja keras, engkau jujur, engkau berkelakuan baik, engkau pasti menikmati kenyamanan di dunia ini. Jadi mari lihat bersama-sama dengan baik bahwa menyertai di situ lebih kepada aktivitas pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil tidak terbatas pada kegiatan secara verbal, tetapi lewat kehidupan kita secara utuh. Jadi pemberitaan Injil gak hanya lewat mimbar ini. Pemberitaan Injil tidak hanya lewat kata-kata yang kita ucapkan kepada seseorang atau kepada satu kelompok. Bahwa pemberitaan Injil tidak semata-mata berbicara tentang hal-hal yang sifatnya verbal, tapi lewat kehidupan kita secara utuh. Bahkan penginjilan yang efektif itu lewat kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Di mimbar A, di mimbar berbicara A, di bawah mimbar kelakuannya harus A. Jangan di mimbar bicaranya A, tetapi di bawah mimbar kelakuannya B. Jangan di persekutuan kita ngomongnya manis firman Tuhan. Jangan di persekutuan kata-kata kita ini penuh dengan ungkapan-ungkapan rohani. Bahkan kalau kita jalan dan nginjak kulit pisang, kepleset pun itu rohani. Shalom. Atau kepleset darah Yesus. Ya, kepleset aja itu rohani. Jangan sampai kita makan pun, makan di restoran, sebelum makan enggak cukup cuma doa, saking rohaninya. Kalau perlu waktu lagi makan, sebelum kita nikmati makanan itu, tidak hanya berdoa, bahasa roh. Jadi waktu mau makan, ya. Bahkan ada yang sebelum makan kalau perlu tidak cukup berdoa, saking rohaninya, penyembahan dulu. Itu makanan
Kalau makannya nasi goreng, ya, itu masih enak. Ya, kalau makannya nasi padang, itu masih mendingan. Kalau makannya Indomie, penyembahan dulu, diangkat dulu. Oh, Engkau baik Tuhan, oh haleluya. Berkati truk yang bawa Indomie ini ke daerah-daerah. Supirnya Tuhan kuatkan, dapat bawa mobil kendaraan truk itu untuk didistribusikan Indomie ini. Oh, tidak ngantuk. Begitu selesai, Indominya jadi bubur. Jadi Injil itu diberitakan lewat hidup kita secara utuh. Dalam hal inilah penyertaan Tuhan dalam keseharian kita. Kenapa dia katakan aku menyertai engkau sampai pada hari akhir zaman? Harus dipahami bahwa penyertaan Tuhan dalam hal mendidik, bukan memanjakan. Jadi waktu Tuhan katakan di ayat 20, Matius 28, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Penyertaan yang dimaksud Tuhan ini adalah penyertaan yang bersifat mendidik, bukan memanjakan. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi perhatikan kalimat ini, dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi kalau Tuhan mendidik, itu tujuannya semata-mata bukan karena Tuhan arogan atau Tuhan ingin menunjukkan tentang kekuasaan dia kepada manusia, tapi semata-mata harus diperhatikan dengan baik. Kalau Tuhan mendidik kita, ujung-ujungnya agar kita bisa bersama-sama Tuhan di dalam kerajaan Tuhan. Kita mendapat bagian dalam kekudusan Tuhan. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan lebih tertarik dengan karakter kita, bukan dengan daging kita. Sekali lagi, Tuhan lebih tertarik dengan karakter Bapak Ibu dan saya, bukan dengan daging kita. Jadi didikan Tuhan itu untuk membuat karakter kita menjadi karakter yang memuliakan Tuhan, karakter yang sungguh-sungguh dapat dipakai Tuhan untuk menjadi sarana pemberitaan Injilnya Tuhan lewat hidup ini. Maka didikan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Jadi penyertaannya lebih berbicara tentang bagaimana cara Tuhan mendidik kita. Dan didikan Tuhan lewat segala hal yang ada dan Tuhan izinkan terjadi di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu, dari sini pemahaman kita tentang menyertai sampai akhir zaman itu adalah pemahaman yang benar. Karena kalau pemahaman kita yang seperti tadi di awal saya katakan hanya menyangkut hal-hal yang sifatnya materi dan kenikmatan daging. Coba lihat Bapak Ibu sekalian, kita semua orang Kristen, apakah kita tidak pernah mengalami penderitaan? Apakah kita tidak pernah mengalami kesedihan? Apakah kita tidak pernah dikhianati orang? Apakah kita tidak pernah diperlakukan dengan tidak baik? Saya yakin Bapak Ibu di rumah pasti menjawab, pernah Pak. Dan kalau Bapak Ibu jawab pernah, baru sekarang Bapak Ibu sadar. Artinya, kalau itu Tuhan izinkan terjadi, kita sedang dididik Tuhan. Amin. Kita sedang dididik Tuhan. Sekarang tergantung kita, seberapa tahan kita dalam didikan Tuhan. Kelas apa kita? Karena kelas anak SD, guru mendidik anak SD dengan guru mendidik anak yang SMA itu beda caranya. Jadi bagaimana cara Tuhan mendidik kita, itu bisa kelihatan kita sedang ada di kelas yang mana. Karena semakin kita
mengalami kedewasaan secara rohani, pasti cara didikan Tuhan pun berbeda. Jadi mari Bapak Ibu, kata Tuhan menyertai sampai akhir zaman artinya Tuhan ada bersama dengan kita. Di dalam bahasa aslinya, kata menyertai itu memiliki makna behind atau after. Artinya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, Dia ada berjalan di belakang kita dan kita di depan Tuhan. Tetapi Tuhan mengamati sekeliling kita. Dan Dia menjadikan apa yang ada di sekeliling kita, yang ada di sekitar kita sebagai sarana untuk mendidik kita. Sehingga kita mengalami kedewasaan secara karakter, kita mengalami kedewasaan secara iman, sampai pada akhirnya Tuhan lihat hidup kita ini bisa Tuhan pakai untuk memberitakan Injilnya lewat karakter kita, lewat kehidupan kita. Jadi penyertaan Tuhan jangan Bapak Ibu pahami seperti keluarga yang sedang pergi bawa babysitter. Penyertaan Tuhan jangan dipahami seperti seorang keluarga yang pergi bawa ART atau asisten rumah tangga. Artinya bahwa asisten rumah tangga sekalipun dia ikut dengan kita, tapi kita bebas perintah-perintah. Asisten rumah tangga itu, babysitter itu, dia menyertai perjalanan kita, tapi kita bebas perintah-perintah. Ambil itu, lakukan ini, tolong jaga anak saya mau selfie. Jangan dipahami begitu. Tapi penyertaan Tuhan harus dipahami seperti seorang pelatih sedang melatih satu pasukan sebelum mereka masuk berperang. Mana ada seorang tentara yang sedang dilatih oleh komandannya berani perintah-perintah komandannya, yang ada ditempeleng sama komandannya. Justru yang ada komandannya yang berhak menentukan latihan seperti apa yang harus dia berikan, sehingga anggotanya ini bisa semakin kuat dan akhirnya menjadi pasukan yang luar biasa. Disitulah arti Tuhan menyertai kita. Tuhan melatih kita sehingga kita semakin kuat, bukan untuk diperintah-perintah. Apalagi diancam-ancam. Masa Tuhan diancam-ancam? Jadi Tuhan izinkan didikan Tuhan itu terjadi di sekitar kita. Lewat sahabat kita, lewat orang tua kita, lewat ipar kita, lewat sepupu kita, rekan pelayanan kita. Lewat apapun. Bahkan kadang-kala Tuhan izinkan didikan Tuhan itu bisa terjadi lewat pendeta-pendeta kita. Dan disinilah kita harus memahami dengan benar. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Artinya Tuhan akan terus didik kita sampai akhir zaman. Kenapa sampai akhir zaman? Karena pada saat akhir zaman di sini Bapak Ibu saya luruskan, ini berbicara kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali, semua kita harus mempertanggungjawabkan karakter kita di hadapan Tuhan. Disitulah saatnya Tuhan memisahkan mana kambing, mana domba, mana gandum, mana ilalang. Itu sebabnya Tuhan katakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Aku mendidik kamu sampai akhir zaman. Sampai kita dapat memperagakan firman-Nya dan hidup kita menjadi sarana untuk memberitakan Injil-Nya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita memiliki pemahaman ini, arti Tuhan menyertai kehidupan kita. Kita tidak akan ngoyo atau kecewa sama Tuhan, sekalipun kita lihat kehidupan kita tidak seperti yang Tuhan harapkan. Setidaknya kita memiliki karakter yang disukai oleh Tuhan.
Dan kalau karakter kita sudah memuliakan Tuhan, sudah menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu tidak perlu merengek-rengek sama Tuhan, minta Tuhan berkati. Secara otomatis berkat itu akan datang memberkati kehidupan kita. Amin. Jadi jangan ngoyo mau diberkati tapi karakter kita belum buat Tuhan tersenyum. Tapi kalau karakter kita sudah bisa membuat Tuhan tersenyum bagi kita, tanpa minta pun Tuhan nyatakan segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan yang tidak kita pikirkan timbul dalam hati itu semua disediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita berdoa untuk meresponi firman Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami semua Tuhan Yesus, untuk kami tahan di dalam didikan Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh Tuhan Yesus dapat menghidupi penyertaan dalam kehidupan kami tanpa menuntut apapun. Karena kami tahu saat hidup kami memuliakan-Mu, saat hidup kami menyenangkan hati-Mu, Tuhan, Engkau tidak akan menutup berkat-Mu bagi setiap kami. Bahkan tanpa kami minta pun, kami akan terheran-heran melihat bagaimana Tuhan memberkati kami. Itu sebabnya didik terus kami Tuhan menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, agar kami dapati nama kami tercatat di dalam kehidupan, agar kami bisa pastikan kami ikut diangkat menyambut Tuhan di awan-awan. Terima kasih Bapa. Kuatkan semua anak-anak-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang hari ini menyaksikan dan menonton ibadah online ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus, kekuatan daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan, hati yang baru, hati yang mengasihi Tuhan, ada di dalam kehidupan mereka, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba sudah selesai berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus Tuhan akan terus berbicara bagi kami, terus membukakan kebenaran demi kebenaran firman-Mu, sampai kami takjub begitu melihat kebaikan Tuhan penuh dan berlimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan, demi dan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa dan menaikkan syukur kami pagi ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang semua untuk bangkit berdiri, kita katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan,
Mari Bapak Ibu di rumah sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat, kita bersama-sama mengikrarkan iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus dalam pengakuan iman rasuli. Mari kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Usai sudah ibadah kita, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan menutup ibadah kita dan membuka hati kita untuk menerima berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita sekalian. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan dengan iman terimalah segala berkat dan rahmat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus, kiranya turun dalam kehidupan kita, menjadikan kita pribadi yang kuat dan setia di dalam Tuhan hari ini, esok, sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali menjemput kita sekalian. Haleluya. Amin.